Halo everyone, Sumi di sini. Sumi, Su. Oke, hari ini kita akan membuat video tutorial gimana caranya membuat kepala dari berbagai sudut nih. Kalian penasaran? Oke, kita mulai aja yuk. Oke teman-teman, di sini aku udah siapin kepala dari berbagai sudut. Kita akan belajar semua yang ada di sini. Oke? Kita masuk pembelajarannya. Kita tambahin layar dulu. Oke, kita akan belajar teori jendela. Teori jendela ini penting buat orang yang pengen belajar kepala berbagai sudut. Di sini aku gambar jendela bagian depan. Hurrah! Oke, kalian pahami ya, pahami. Ini kita gambar jendela. Nah, ini garis jendelanya. Nah, kalau kita buat mata jangan di sini. Kita harus buat matanya sesuai dengan garis jendelanya kayak begini. Nah, itu juga nanti kita akan terapin ke cara pembuatan kepala berbagai sudut ini. Nah, kalau bagian samping gimana? Bagian samping seperti ini, teman-teman. Nah, kita buat gambar jendela bagian samping. Bentar, miring. Nah, udah, terus kita kasih garis di tengahnya. Kasih garisnya di sini ya. Biar terlihat perspektif, bukan di sini. Tuh. Kelihatannya jadi nggak perspektif. Kita taruhnya di bagian situ. Nah, semakin jauh. Gimana? Sudut pandangnya semakin jauh gitu. Gimana? Bodoh. Pokoknya gitulah. Kita kasih matanya di sini. Kasih mulut di sini. Yeay! Nah, udah jadi. Terus bagian kanannya kayak gimana? Sama aja. Kalau aku sih tinggal salin aja. Apa enggak kita balikin horizontal. Kita balikin secara horizontal dulu. Yeay! Sekarang kita coba bagian atas dan bawah. Nah, sekarang kita coba ke bagian atas dulu nih. Nah, kalau bagian atas kita bikin jendelanya kayak trapesium. Kalau kalian udah tahu teori ini sih, ya udah, hebat, keren. Itu artinya kalian dengerin. Wow! Oke. Nah, kalau bagian bawahnya kayak gimana? Sama aja, cuma garisnya trapesium kebalik. Seperti ini. Yap. Oke. Sip, udah jadi. Ya, beginilah teorinya, teman-teman. Kalau kalian udah paham, kita lanjut ke bola. Teori bola. Tapi sebelum itu, kalau jendela samping gimana ya? Muka hadap samping. Ya, begini aja sih. Lebih jelasnya kita ke teori bola aja yuk. Ya, oke. Anggap aja ini mata. Nah, kita ke teori bola. Oke teman-teman, sekarang kita ke teori bola. Nah, kita buat lingkarannya. Lingkarannya jangan pakai kuas tebel, yang tipis aja biar gampang, nggak berat. Coba dah kalian bandingin. Tuh, enteng kan? Jadi gampang bikin lingkarannya. Nah, biasain jangan menggunakan lingkaran penggaris yang ada di ibis pen. Kita harus bikin lingkaran sendiri. Nah, kita kasih garis tengahnya, oke?
seperti ini. Oke, itu wajah bagian depan. Nah, kalau bagian 3/4 kayak begini. Kita kasih garis di sini. Sama kayak teori jendela tadi, cuma ini bentuknya bola. Oke, lanjut. Nah, kalau bagian apa itu namanya? Samping, kita buat kayak hadap depan. Kita buat kayak hadap depan garisnya. Tapi nanti kita eksekusinya beda. Pokoknya kita liatin aja dulu buat sketsanya ini. Rumus menggambar itu ada rumus, guys. Tuh kayak ke atas, garisnya harus ke sono agar mempermudah kita dalam menggambar. Ayo teman-teman, kita belajar bersama. Nah, kalau bagian bawah seperti ini. Sip. Terus apalagi? Bagian apa lagi? Oh ya, bagian serong. Lebih ke serong. Nah, Oke. Sekarang mari kita eksekusi. Oke, kita turun opacity-nya menjadi 10%. Terus kita tambahin layer deh. Sekarang kita tebelin menggunakan land art seperti biasa. Di sini kita buat mata dulu. Nah, aku bakal kasih tau kalian agar membuat matanya balance tanpa copy paste. Bagaimana? Kita hapus dulu. Pertama kita kasih garis kayak gini, dua-duanya tuh. Terus kita kasih garis ganti-gantian seperti itu biar matanya balance. Sip, ngerti kan? Ya. Semoga kalian paham. Kita buat matanya. Ya, terus maksudnya bulu mata, terus kita lipatannya, ini alisnya. Dan ini bola matanya. Terus ini apa namanya? Bulu mata bawah, hidung, mulut. Sekarang kita sudah membuat wajah. Sekarang buat kepalanya. Gimana cara buat kepalanya? Kita buat garis kayak gini biar balance. Kalau masih pemula, kasih aja segitiga kayak gini. Nah, terus kita buat langsung deh. Nah, kan ini terlalu susah kalau langsung ke garis gitu. Kita buat putus-putus kayak gini. Nah, terus kasih telinganya tepat di garis. Wow, kita berhasil membuat wajah. Gimana? Susah apa gampang? Awalnya memang susah, nanti lama-lama gampang. Makanya latihan. Jangan banyak bacot dan jangan nonton ini terus. Nonton ini juga ya. Nonton ini sekalian belajar. Jangan cuma nonton doang tapi nggak dipraktekin gitu maksudnya. Oke. Nah, kita kasih, kalau udah bisa nih, kalau udah jago, kasih detail kayak leher, badan-badan lainnya, kasih bulu mata, dan hal-hal lainnya biar cantik ya. Terus buat rambutnya kayak gimana? Kita buat rambutnya kayak gini. Karena ini tutorial wajah, jadi aku nggak ngajarin secara mendalam gimana buat rambut ya. Kalau pengen tahu buat rambutnya ya begini aja. Nanti kita akan buat tutorial gimana caranya buat rambut. Gampang kok, tenang aja. Oke, sekarang kita lanjut ke kepala selanjutnya. Oke, sekarang kita ke kepala 3/4. Sama seperti tadi, kita buat matanya kayak gini biar balance. Sip, gusrak, segeluduk. Sip, kita sudah buat bulu matanya. Terus ini matanya, bola matanya. Oke, buat aja kayak gini udah. Terus buat apa itu namanya? Oh ya, kalau 3/4
Jangan terlalu panjang, bulu matanya. Biar terlihat perspektif. Harus terlihat gepeng. Di bagian sononya tuh, sono nih gepeng. Terus bagian sininya agak lebar. Seperti ini ya kawan-kawan, teman-teman, Ike Aste. Terus kita kasih ini detail-detail. Kasih hidung. Kasih mulut. Sudah jadi. Terus gimana buat kepalanya? Kayak gini seperti biasa. Karena ini ke samping, nanti aku jelasin lanjut. Kita buat segitiga aja dulu kalau belum terlalu bisa. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, terus kalau kalian udah terlalu bisa, kita benerin menjadi lebih perfecto. Nah, kita buat dagunya terlihat perfect sesuai dengan garisnya. Oke, Maimunah. Nah, sip. Nah, kalau udah kita buat telinganya bagian garis di sini. Sip. Mantap. Nah, buat kepalanya jangan begini. Salah. Buat kepala yang benar seperti ini. Biar terlihat berisi kepalanya. Berisi. Berotak. Seperti ini ya. Nah. Pokoknya buat aja kepalanya kayak gini. Kalau belum terlalu bisa ya gepeng gak apa-apa ya. Bagus atau jeleknya itu belakangan. Setidaknya bisa aja dulu. Oke. Bisa aja dulu. Jangan bilang jelek. Nanti kalian bakal insecure selama-lamanya. Nah, kita tambahin detail. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke kepala selanjutnya. Kepala samping. Yang rumusnya sama kayak kepala hadap depan. Jadi bagaimana? Begini. Ini memang lumayan susah. Aku sendiri pas itu susah banget bikin kepala bagian samping. Nah, kayak begini pokoknya. Ini hidungnya, ini bibirnya. Susah guys. Aku belum pro. Ya, kita coba lagi. Kita buat matanya dulu deh. Matanya itu gepeng ya. Gepeng tuh. Bola matanya gepeng. Nah, baru dah kita buat keseluruhannya. Bibir, dagunya, ululu. Tersenyumlah kawan. Tersenyum. Sip. Memang susah sih guys. Jadi kalian harus harus mahir. Nah, telinganya bagian di tepat di bagian garis tengah itu, lehernya juga. Nah, ini pala botaknya kita buat. Nah, biarin kekecilan, kita bisa gedein. Sate. Nah, sudah, yang penting jadi. Yang penting di pinter. Sekarang kita lanjut ke mata. Kepala serong-serong. Biasa kita buat matanya dulu biar balance. Oke, sip. Buat bola mata, bola mata. Aku punya bola mata, kamu enggak. Oke.
sawi. Sip, ini hidungnya. Bentar. Hidung dulu dah. Hidung dulu. Kita buat begini. Matanya begini. Sip. Sip. Nah, buat mulutnya. Mulutnya jangan terlalu ono. Nah, maksudnya begitu. Ikutin aja. Ikutin aja. Di sini yang paling penting praktek, bukan teori. Ngerti? Oh ya, teori juga harus. Ngerti? Iya. Kita buat kepalanya sama kayak tadi, garis-garis dulu, habis itu segitiga. Habis itu kita buat detail-detail biar cantik. Cantik sekali. Nah, pokoknya garis gitu ya telinganya. Kita buat kepalanya. Kepala botak. Sip, sip. Aha. Yang penting jadi. Jelek atau bagusnya itu belakangan. Oke. Sip, kita sudah membuatnya. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke. Ini kita buat mata. Nya balance. Kalian bisa matanya ke bawah. Ini hadap atas ya. Hadap bawah gak sih? Ya, hadap bawah, kepala hadap bawah. Kalian bisa matanya tiduran atau matanya kayak gini. Terserah kalian. Sip, ngerti? Kalau nggak ngerti ulang. Itulah pentingnya pembelajaran kita. Ulangi terus, jelek atau bagusnya belakangan. Nah, matanya bisa begini. Bisa hadap atas gitu tuh, mata tajam, bisa mata kayak gini. Aku mata kayak gini aja. Sip. Kita buat skra. Skuy, kita skra. Kita kenangkan mereka semua. Para pesarkas handal. Oke, ini buat garis-garis. Nah, ini dagunya tuh agak ke atasan tuh. Terus kita buat kepalanya agak lebaran. Biar terlihat dinamika kepalanya tuh ngadep bawah. Terus telinganya agak ke atasan. Seperti ini, kawan. Oke, bodo amat. Jelek bagusnya belakangan. Kita buat lehernya kayak gini, badannya kayak gini. Abaikan aja badannya karena kita berfokus ke kepala sekarang. Haha. Sip, lanjut. Oh iya, kalau mau buat rambut kepala bagian bawah gimana? Kayak begini, kawan. Seperti ini. Kalau pengen tahu lebih lanjutnya, nanti kita buat video khususnya. Oke. Oh ya, kalau kepalanya bagian samping gimana? Samping ini. Oh, seperti ini, kawan. Kita buatnya seperti biasa aja, kayak begini. Fokus saja cara sudut kepalanya. Oke? Ini rambut ini anggap aja sebagai contoh berikutnya nanti. Ya pokoknya buat rambut kayak gitu. Pokoknya ya nanti kita buatin videonya, sabar. Kita fokus ke kepala dulu. Nah, kepala bagian atas gimana? Kepala bagian atas kita buat matanya dulu biar balance. Matanya balance. Sip, kita bisa matanya bagian bawah sini, bisa ke atas kayak gini. Kalau aku sih ke atas aja. Yap. Hidungnya kayak gitu. Ini kayak kaget ya. Kita senyum aja. Nah, seperti biasa kayak gini dulu. Terus segitiga. Segitiga ura-ura. Ini kayak gini nih. Kalau bagian atas, kepalanya harus kayak gini. Ada anunya.
Kalau bagian atas tengah kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut kawan. Kayak gimana? Kakak kayak gimana? Sabar. Tak benerin dulu. Nah, kayak begini. Kita buat segitiga dulu dah. Nah, kayak gitu. Terus kita kasih leher kayak kipas ya kepalanya. Abaikan jeleknya. Oke. Abaikan saja jeleknya. Kita fokus ke kepala. Nah, kayak begitu. Oke. Telinganya begini. Aku males gambar sumpah. Kayak begini. Sate. Aha. Sip. Udah deh jadi. Gimana? Gampang kan? Selagi kalian tahu teorinya, gampang. Oke. Lanjut. Kita kembali ke kepala ini. Nah, lihat. Kepala ini banyak banget kan sudut-sudutnya. Di sini aku bakal nganuin atu-atu. Rumusnya kepala depan kayak tadi. Gini. Rumus itu nggak berpengaruh juga sih. Kalau kalian bisa tanpa sketsa kayak gini, langsung aja bisa. Oke. Kayak gini. Bentar. Palanya bulat seperti telur. Terus gini. Nah, ini juga sama. Kayak begini. Nah, itu sama pokoknya. Itu juga sama kayak dalam bodoh nggak sama. Nggak sejajar maksudnya garisnya. Nah, garisnya sini. Nih. Ini ada bawah gini. Gini. Nih, gini. Ada patas gini. Nah, kalau ada belakang sama sih kayak yang bagian bawah. Nih, ada belakang nih sama bagian bawah, cuma yang ada belakang nggak pakai mata, alis gitu. Terus ini sama kayak ini, cuma ini bedanya ada telinga. Kalau kalian tahu, kalau kalian udah hafal, udah nggak usah pakai rumus, langsung aja kita bikin kayak begini. Oh ya, begitu pokoknya latihan aja dulu teman-teman, latihan dulu ya. Kalau udah selesai, boom, gampang kan? Yap. Oke, itulah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sumi mohon pamit. Oke, bye-bye. Oh ya, buat kalian yang mau nge-SS yang tadi, silakan. 1, 2, 3, cekrek. Yang ini juga silakan di screenshot. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Oh ya, buat kalian yang pengen pamer karya dan pengen dimasukin atau dipajang di YouTube channel aku, silakan posting aja, terus pakai hashtag Sumiwi. Sumiwi ya Sumiwi. Ntar dulu hashtagnya ada gak ya? Iya, pakai hashtag Sumiwi. Kalian bisa posting di IG, Twitter, FB. Tapi sebelum itu followin dulu dong. Nggak bercanda. Kalian nggak followin aku juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kok. Yap, ini buat kalian yang pengen follow, silakan. Aku sangat mengapresiasi kalian. Oke. Buat kalian yang pengen dipajang karyanya, sekali lagi jangan lupa pakai hashtag Sumiwi. Oke, Sumiwi. Jangan lupa
Happy.